Match hari esok gue akan membahas di pertandingan antara Liverpool akan berhadapan dengan Leicester City. Liverpool sendiri ini akan memulai pertandingan di mana mereka masih kehilangan Luis Diaz, Diogo Jota, Firmino, Jones, Milner, dan Arthur yang masih mengalami cedera. Khususnya untuk Arthur yang masih menghadapi cedera, ini membuat Liverpool kehilangan lini tengah mereka yang sangat produktif. Kalau gue melihat bahwa pertandingan sebelumnya di mana Liverpool mengalahkan Aston Villa 1-3 sepertinya sangat cukup karena melawan Leicester, bagaimana penampilan mereka ketika dihancurkan oleh Newcastle United 0-3 di kandang sendiri, ini memungkinkan bahwa pertandingan ini masih akan menjadi milik Liverpool sepenuhnya. Apalagi jika bermain di Anfield, mereka memiliki histori yang cukup baik jika berhadapan dengan Leicester. 3 pertandingan terakhir juga yang dilewati oleh Liverpool dengan 3 kemenangan, ini akan menjadi jaminan bahwa mereka akan menang lagi di Anfield dengan skor 2-1. Berikutnya adalah di West Ham United akan berhadapan dengan Brentford. Kalau gue melihat bahwa West Ham United sendiri yang berada di peringkat ke-16 ini wajib untuk segera bangkit dari 4 kekalahan beruntun yang dialami mereka, di mana musim ini sudah mengalami 10 kekalahan dalam 16 laga. Sangat berbeda dengan Brentford di mana baru mengalami 4 kekalahan dan berada di peringkat ke-10, artinya memiliki selisih 6 angka di atas West Ham United. Ini sedikit banyaknya pasti akan menyulitkan West Ham United. Kalau gue melihat bahwa peluang yang dimiliki oleh tuan rumah, di mana West Ham United dalam 2 pertandingan terakhir juga mengalami 2 kekalahan beruntun, sepertinya pertandingan ini masih akan dimenangkan oleh Brentford dengan skor 0-1. Yang berikutnya adalah Getafe. Ini akan berhadapan dengan Mallorca. Getafe sendiri di pertandingan Copa del Rey yang terakhir mengalami kemenangan atas Diocesano dengan skor 0-2. Ini tidak berbeda jauh, di mana Mallorca juga memiliki kemenangan di pertandingan Copa del Rey terakhir ketika berhadapan dengan Union 0-1. Namun jika kita melihat bagaimana histori pertemuan kedua belah tim ini yang cukup berimbang dan selalu berakhir dengan skor-skor dramatis, gue melihat bahwa peluang yang dimiliki oleh tim tamu Mallorca jauh lebih baik, di mana 2 laga tandang sebelumnya mereka mampu menyelesaikan dengan 2 kemenangan. Prediksi gue pertandingan ini akan sangat sulit menentukan siapakah pemenangnya karena Getafe juga selalu bermain cukup baik jika menjadi tim tuan rumah. So prediksi gue pertandingan ini akan berakhir imbang dengan skor 1-1. Yang berikutnya adalah pertandingan di mana memperhadapkan antara Celta Vigo akan berhadapan dengan Sevilla. Musim ini Sevilla sangat tertatih-tatih untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan di La Liga. Dan ini sangat mengecewakan di mana pertandingan La Liga terakhir mereka mengalami kekalahan atas Sociedad, masih membuat mereka bergelut di posisi degradasi. Sangat memalukan. 22 gol selama ini sudah tercipta dalam 14 laga, membuktikan bahwa Sevilla musim ini sangatlah terpuruk. Tapi yang patut Sevilla sedikit banggakan adalah rekor mereka jika bermain sebagai tim tamu ini cukup terbilang aman ya. Karena dalam 5 pertandingan tandang terakhir mereka mampu mengoleksi 2 kemenangan, 2 seri, dan hanya 1 hasil kekalahan. Ini tentu saja akan menjadi ancaman bagi Celta Vigo yang dalam 3 laga kandang terakhir belum mampu sekalipun mengalami kemenangan dengan 2 hasil kekalahan dan 1 hasil seri. Prediksi gue sob 0-2 untuk kemenangan Sevilla. Berikutnya adalah Valladolid akan berhadapan dengan Real Madrid. Real Madrid sendiri ini kalau melihat dari posisi klasemen yang sudah tertinggal atas Barcelona 2 angka, ini wajib memenangkan laga, di mana mereka jika bermain sebagai tim tamu, Real Madrid ini juga memiliki rekor yang sangat baik, di mana 6 kemenangan dan 1 hasil kekalahan saja. Ini mewarnai laga tandang dari Real Madrid sendiri. Tapi ada menjadi sebuah halangan di mana Valladolid jika bermain sebagai tim tuan rumah dalam 3 laga kandang terakhir mampu mengoleksi 3 kemenangan berturut-turut. Prediksi gue pertandingan ini tidak akanlah mudah bagi Real Madrid untuk memenangkan laga. Namun prediksi gue Madrid sepertinya masih akan menang, tapi hanya dengan skor tipis 0-1. Yang terakhir adalah gue akan memberikan prediksi di pertandingan Cadiz akan berhadapan dengan Almeria.
Cadiz sendiri ini berada di peringkat kedua terbawah dengan kebobolan 26 gol dalam 14 laga. Akan berhadapan dengan Almeria yang cukup baik musim ini. Terbilang dalam 14 laga mereka mampu mengoleksi dan mencuri 5 kemenangan. Tapi Almeria memiliki kelemahan di sini, di mana 7 laga tandang mengalami 6 kekalahan dan 1 hasil seri. Artinya mereka belum pernah sekalipun mencicipi kemenangan apabila berstatus sebagai tim tamu. Di sisi lain, Cadiz dalam 4 laga kandang terakhir mampu memenangkan 1 laga dan 3 hasil seri. Prediksi gue, pertandingan ini masih akan menjagokan Cadiz dengan skor 2-1.